Selamat siang semua teman-teman. Berjumpa lagi kita dalam Ekoji Channel. Kali ini saya balik lagi ke rumah setelah kemarin keluar sebentar naik mobil ya. Baiklah, pada hari ini kita akan sharing mengenai sesuatu yang luar biasa yang jarang dipresentasikan. Ya sering dipresentasikan tapi jarang ada demonya, yaitu virtual reality dan augmented reality. Dan tamu kita hari ini ya luar biasa sekali. Nanti saya perkenalkan. Nah, sebelumnya seperti biasa, mari kita ambil polling dulu ya. Cuman ada satu pertanyaan. Saya ingin tahu ya teman-teman sekalian. Satu pertanyaan saja, yaitu di manakah aku membuat pertanyaan tadi? Oh, ini dia. Oke, pertanyaannya adalah silakan buka menti Anda dengan nomor 61, 31 dan 76. 61, 31 dan 76. Pertanyaannya sederhana, hanya satu. Menurut Anda, apakah bedanya antara AR dan VR? Ya, silakan. Saya tunggu jawabannya di menti.com dengan nomor 61, 31, 76. Menurut Anda, apakah bedanya antara AR dan VR? Antara augmented reality dan virtual reality. Jawab aja yang ada di kepala Anda, tidak perlu browsing, karena ini juga tidak ada nilainya. Hanya ingin tahu saja kalau pakai bahasa Anda itu seperti apa. Silakan, saya tunggu para teman-temanku tercinta. Apakah bedanya AR dan VR? Saya tunggu jawabannya. Belum ada yang masuk, mungkin sedang browsing. Oh, ada yang udah masuk tuh. Oh, belum. Silakan. Oke, VR lebih ke arah simul. Oh, ini bahasa-bahasa diringkas-ringkas tuh. Hanya beda di nama saja. Tuh, Andes. Ada bilang hanya beda di nama saja. VR lebih ke arah simulation. Oke, baru dua. Ayo. Siapa yang ingin sharing? AR adalah VR yang digabungkan dengan realita. AR adalah VR yang digabungkan dengan realita. Ada yang bilang perangkatnya berbeda. AR menggabungkan data digital ke dunia nyata. VR pengguna masuk ke dunia virtual. Virtual mendatangkan efek ke user. Gak tahu, Prof. Setahu saya VR biasanya untuk main game. AR gambar bergerak. VR gambar bergerak secara virtual. AR lebih mengarah ke emosional terintegrasi teknologi. VR konsen teknologi. Bedanya cuma satu A, satu V. Ini paling males sudah. AR itu masih bisa lihat dunia nyata dengan virtual 3D object. Sedangkan VR itu full masuk ke dunia virtual dengan virtual 3D object. AR memasukkan dunia maya ke dunia nyata. Pengguna tetap, sementara VR kebalikannya. Membawa dunia nyata ke dalam dunia virtual. AR digital ke dunia nyata, VR dunia nyata ke digital. Keterlibatan user lebih banyak di VR. Virtual reality itu realitas yang divirtualkan, sedangkan augmented reality itu virtual yang direalitaskan. Ini filosofis, ini filsuf semua masuk sini, luar biasa. Ya, yang paling mudah dimengerti itu bedanya cuma satu A, satu V. Nah, itu. AR itu simulasi, VR itu fantasi. Wah, ini orang sastra ya pasti ya. Luar biasa sekali. Mari kita lihat lagi jawaban-jawaban yang lain. Wah, 25 yang sudah jawab. AR biasanya menampilkan bentuk 3D yang dapat dilihat melalui aplikasi. VR biasanya menggunakan komputer ya, yang dihubungkan ke dunia virtual. Oke. AR is not entirely virtual. It uses the real world bla bla bla. Ini pasti copy paste ketemunya yang bahasa Inggris. Augmented reality lebih ke mesin, robot. VR lebih ke visual. Oke, terima kasih teman-teman atas sharingnya ya. Baiklah, sekarang saya akan memperkenalkan tamu kita hari ini. Ya, panggilannya beliau adalah Pak Andes Rizky. Apa kabar Pak Andes? Baik, Prof. Ya, Pak Andes Rizky. Panggilannya Pak Andes ya? Andes ya, Prof. Andes aja. Mas Andes ya. Mas Andes ini
Beliau lulus dari Fisika UI tahun 2010. Ya, memulai karirnya sebagai kepala laboratorium di perusahaan multinasional di Cikarang dan memimpin tim R&D. Jadi para dosen yang ingin R&D di bidang AR dan VR bisa berhubungi Mas Andes kan ya, Mas Andes? Iya, silakan. Beliau mengenal VR di tahun 2014 dan mulai meneliti komponen serta potensi bisnisnya. Kemudian Pak Andes mendirikan Sinta VR di tahun 2016 dan menjadi perusahaan VR paling inovatif di Indonesia dengan pengalaman menangani proyek VR di beberapa negara dunia. Luar biasa sekali. Dan ini yang paling penting, beliau mendirikan yang namanya Milea Lab telah diakses oleh ribuan guru dari ratusan sekolah dan bekerja sama dengan banyak stakeholder pendidikan. Luar biasa sekali. Bintang tamu kita, anak muda ini bernama Mas Andes. Tanpa memperpanjang banyak waktu teman-teman sekalian, silakan Pak Andes langsung memulai menyapa teman-teman sambil presentasi. Silakan Pak Andes. Oke, baik. Baik, Prof. Eko, terima kasih atas perkenalannya. Terima kasih juga atas undangannya untuk ikut serta sharing nih di webinarnya Prof. Eko. Ini bentar lagi ngalahin Deddy Corbuzier loh, Prof. Oke, teman-teman, Bapak Ibu guru yang hadir juga, dan juga mungkin ada Bapak Ibu dosen juga, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Andes. Tadi sempat dideskripsikan juga oleh Prof. Eko sebagian tentang saya. Di sini saya mau coba sharing tentang apa yang kita kembangkan di perusahaan kami, namanya Sinta VR. Itu adalah tentang virtual reality dan augmented reality dan penerapannya untuk pendidikan, terutama untuk di Indonesia nih. Di sini saya coba perkenalkan dulu si Sinta VR itu apa. Oke. Jadi kita berdiri sejak 2016 sebenarnya. Jadi masa itu 2016 VR itu belum seheboh sekarang. Jadi masih sedikit orang yang tahu tentang VR, dan saya sendiri meneliti tentang virtual reality itu dari 2014 gitu. Padahal sebenarnya VR dan AR ini kan teknologi yang lama ya, Prof ya. Yeah. Nggak baru-baru banget gitu. Yeah, betul. VR itu dari tahun 87-an bahkan termsnya. Kalau AR juga tahun 80-an, itu awalnya di Boeing, dikembangkan di Boeing kalau nggak salah. Nah, tapi yang terjadi ketika tahun 2014 itu ada satu alat VR namanya Oculus yang kemudian diakuisisi sama Facebook tahun 2015. Akhirnya VR jadi seperti sekarang, semua orang kenal gitu, karena baik hardware ataupun software semuanya udah bisa, dua-duanya sudah bisa berjalan paralel dan juga bisa dikembangkan oleh siapa saja. Kalau dulu mungkin masih di ranah akademis ya, Prof ya, penelitian dan sebagainya ya di lab aja. Tapi kalau sekarang semua orang udah bisa mengembangkan itu. Nah, Sinta VR sendiri saya dan rekan dirikan tahun 2016. Hingga saat ini kita udah memang berpengalaman, kita nanganin proyek-proyek khusus VR dan AR. Dari 2016 sampai sekarang mungkin kalau di total udah lebih dari 90 proyek di lebih dari 10 negara. Kita nanganin untuk banyak sekali perusahaan, dari telco sampai oil and gas, terus properti dan sebagainya, otomotif juga. Nah, di sini kita juga akan bahas bagaimana sih, kenapa sih si VR ini bisa dipakai oleh banyak industri ini, Prof. Dan juga khususnya untuk pendidikan gitu. Nah, sebelum aku bahas tentang teknologi, jadi sebenarnya di sini aku sengaja nggak memulai dari bahasan teknologi dulu gitu. Kita mulai dari dasarnya. Jadi karena saya backgroundnya fisika nih, Prof. Yeah. Jadi nggak jauh-jauh dari Einstein, Feynman dan kawan-kawannya kan. Yeah. Jadi ada dua quotes dari Einstein yang saya
selalu ingat gitu. Yang pertama adalah imagination is more important than knowledge. Itu hampir semua orang pasti tahu. Terus quotes yang kedua adalah ini juga unik. I have no special talents katanya. Padahal semua orang di dunia bilang Einstein ini genius gitu kan. Tapi dia dengan quotes-nya bilang I have no special talents. I am only passionately curious gitu. Jadi dia bilang ya saya nggak jenius banget gitu loh. Tapi saya orang yang selalu penasaran, dan ketika penasaran saya passionate gitu. Saya kalau udah penasaran saya cari tahu sampai dapat gitu. Nah ini yang quote Einstein yang cukup terkenal juga dari yang pertama itu. Nah dari quotes ini sebenarnya kalau kita resapi gitu ya, kalau kita resapi pada intinya, termasuk saya sebenarnya dan juga mungkin teman-teman semua, manusia itu permulaan belajarnya itu bukan karena paksaan gitu kan, bukan karena disuruh orang tua atau bukan karena disuruh sama guru gitu. Tapi kalau misalkan kita belajar itu kan sebenarnya awalnya itu dari inspirasi. Yeah. Ketika kita dapat inspirasi, terus akhirnya kita penasaran. Yang tadi Einstein bilang curious gitu. Oh, misalkan kita ngelihat satu gejala alam gitu. Kalau di fisika ya, oh ini kok bisa kayak gini gitu. Kalau saya nyalain handphone kalau misalkan saya colokin kabel di Apple, kok dia bisa jadi listrik gitu. Nah ini untuk beberapa orang ini adalah hal yang inspiratif buat dia gitu. Tapi untuk sebagian orang tentu tidak. Untuk sebagian orang ada hal lain yang bersifat inspiratif untuk dia. Kemudian mereka penasaran. Dari penasaran itu barulah ada keinginan untuk mencari tahu, keinginan untuk belajar gitu. Mau saya temuin nih gitu. Nah dari keinginan untuk belajar itu yang mereka dapat adalah ketika mereka menemukan sesuatu adalah reward untuk dia gitu. At least reward untuk dia sendiri bahwa oke, saya tahu sesuatu yang baru. Nanti akan saya singgung kenapa semua manusia itu senang banget sama suatu hal yang baru, apalagi kalau dia dapetin sendiri dari belajar. Oke. Nah, disinilah saya memulai pembicaraan tentang VR ini. Jadi semua manusia memang bermula belajar itu dari inspirasi. Kalau nggak ada inspirasi, mau dipaksa kayak gimana juga mereka nggak akan bisa untuk masuk belajarnya. Nah, terus saya mau coba tanya pertanyaan yang simple sebenarnya. Nah, mungkin ini juga bisa ditanyain nih Prof ke teman-teman. Ini simpel loh. Yeah. Ini bukan sains, bukan hal yang berbau teknologi. Tapi coba di sini ada pertanyaan, sebuah pertanyaan sederhana. Yeah. Di situ kan ada bacaan pacaran itu ya. Pacaran itu apa sih gitu? Yeah. Kenapa namanya pacar? Oke, biar di stop dulu Pak, biar pada jawab nih. Saya pengen tahu nih. Siap. Pacaran itu apa sih? Kenapa namanya pacar? Ayo. Saya tantang teman-temanku seluruh Indonesia. Ada pertanyaan sederhana ini. Pacaran itu apa sih? Kenapa kok namanya pacar? Boleh jawab satu, boleh jawab dua, boleh jawab dua-duanya. Ya, mari kita lihat siapa yang mau jawab duluan. Biasanya Pak Nurul nih mau jawab duluan yang begini. Ayo kita baca satu-satu ya. Oke, mereka lagi mikir nih. Pacaran itu apa sih? Kenapa namanya pacar? Siapa dulu? Saya tunggu. Enggak pernah pacaran, Prof. Jadi nggak ngerti. Itu Septiana. Pak Dapa bilang pacaran itu interaksi karena penasaran. Oke. Ada lagi. Penyelarasan rasa sama dengan pacar. Oke. Karena kalau namanya acar itu makanan. Pacaran itu adalah hubungan terlarang yang dibalut atas nama cinta. Luar biasa. Pacaran itu singkatan dari pancaran cinta. Asik. Oke. Pacar adalah seseorang yang spesial. Cewek cowok jadian jadi pacaran. Menjalin hubungan spesial. Dari asal kata memancar. Pacaran itu pendekatan dengan lawan jenis dan banyak hayalan. Ketika laki-laki dan perempuan ada hubungan yang unik.
Proses pengenalan pasangan sebelum ke pernikahan. Luar biasa. Pacaran itu proses, pacar itu subjeknya. Ah, Oke. berubahasa Oh nih ya, kayaknya. pacaran adalah proses saling mendekatkan diri. Namanya pacar karena pacar itu apa tuh? Pak Solikin, nggak ngerti saya bacanya. Oh, karena pacar itu nama kutek. Oh, Teman lawan jenis yang tetap dan mempunyai hubungan berdasarkan cinta kasih yang belum terkait perkawinan. asik. Wah, mantap. Untuk mengetahui dan mengenal karakter satu dengan yang lainnya. Itu. Oke, itulah kurang lebih. Ah, ada lagi nih Siap. Pak ini lucu. Pacaran tuh Apa? mencoba sebelum membeli. Kacau, komunikasi, interaksi sosial, pendalaman pribadi. Udah, silakan Pak. Gimana Pak Siap, Andres? siap, Prof. Oke, ini sebenarnya pertanyaan yang waktu itu sempat saya tanyain sama istri saya sebenarnya. Tiba-tiba aja kepikiran, kok namanya pacaran ya? Kok pacar? Kalau kalau di luar negeri kan boyfriend, girlfriend gitu ya, Prof ya. Ya, Teman lelaki dan teman wanita gitu kan. Di ya, sini kan bisa aja misalkan kita resap ke dalam bahasa Indonesia teman lelaki dan teman wanita, boyfriend dan girlfriend gitu kan. Tapi di Indonesia ini pacar namanya. ya, Beda banget kan gitu loh. Kenapa ya, sih namanya pacar? Terus yang kita tahu juga tadi sempat ada yang nyinggung kutek ya. ya. Iya, pacar kutek, pacar Cina. Nah, ternyata ini sebenarnya menggelitik, terus ternyata kita cari nih, kita berdua cari. Terus ternyata jawabannya unik nih, Prof. Ya, gimana? Jawabannya ada di slide berikutnya. Ya, Oke, jadi konon itu dalam adat Melayu, itu kalau misalkan ada cowok sama cewek saling suka, nah si cowoknya ini ngasih sinyal ngirim pantun ke depan rumah si ceweknya ini. Nah, hmm, terus kemudian keluarganya lihat dong. Nah, ketika keluarga kedua belah pihak ini tahu bahwa mereka saling suka nih, Prof. Nah, ya, mereka makein namanya inai atau pacar air kedua-duanya, ke si cowok hmm, dan ke si cewek hmm, gitu. Terus kemudian nah, kan dipakai tuh. Nah, si pacar air itu hilang dalam waktu 3 bulan. Jadi istilahnya kalau 3 bulan nih cowok nggak nyamperin, nggak ngelamar, nah artinya nih cowok nggak serius. Berarti nih cewek bisa nyari penggantinya, istilahnya bisa dipinang oleh laki-laki oh, lain. Inilah sebenarnya sejarah di mana kenapa namanya pacar gitu. Jadi oh, sekarang pacar dari air itu ya, pancaran iya dari air. pacar air Oh, bener. Tapi kenapa sih pacar air kok jadi pacar gitu? Nah, intinya sejarahnya di sini gitu. Jadi memang ini adalah salah ya, satu ya, adat budaya Melayu gitu. Nah, dari hal sesimpel ini aja kita sudah belajar kan, maksudnya kita sudah mengetahui nih, oh ternyata nih kata-kata dari kata-kata resapan adat Melayu ya gitu, bukan dari mana-mana gitu. Dan emang hubungan antara cowok dan cewek dan juga pacar air itu memang ada korelasinya gitu kalau kita lihat dari sejarah si adat Melayu ini. Nah, dari pertanyaan ini sebenarnya ada istilahnya kita terinspirasi kan, oh pacar itu apa ya gitu. Terus kita saya penasaran gitu. Terus saya cari kan, dari rasa penasaran itu saya cari. Terus kemudian saya langsung tahu gitu, oh ternyata seperti ini. Dan secara nggak langsung, itu saya sudah belajar tentang salah satu sejarah budayanya adat hmm, Melayu kan, Prof. ya, 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 Gitu. ya, ya, Jadi proses belajar ini walaupun dimulai dari satu hal yang sangat sederhana pertanyaan dan kadang-kadang agak konyol, tapi ternyata kita bisa belajar lebih gitu dari sekedar pemahaman tentang arti pacar itu sendiri gitu. Nah, ya, disinilah kita mulai membuka bagaimana sih manusia itu, khususnya murid-murid kita di adik-adik kita atau murid-murid bapak ibu di sekolah itu belajarnya prosesnya seperti apa gitu. oke, Nah, mereka mulai dari hal-hal seperti ini kadang-kadang. Nah, kalau misalkan mungkin teman-teman yang hadir di sini dan juga bapak ibu guru juga sangat akrab dengan belum taksonomi yang saya tampilkan di slide ini, bahwa memang proses belajar adalah sebuah proses yang dalam.
kalau dari saya, menurut pendapat saya ini adalah proses yang memang individual gitu. Makanya kalau kita berbicara tentang pedagogi siswa, kita juga harus mengerti tentang si siswa itu kan, Prof ya. Iya. Nah, semua berawal dari remembering. Kalau kita kaitkan dengan Bloom taksonomis, jadi mengingat, mengerti, terus mengaplikasikan, analisa, mengevaluasi, kemudian pada akhirnya seseorang bisa meng-create atau bisa mengkonstruk sesuatu dari apa yang dia pahami, apa yang dia analisa dan evaluasi. Jadi proses ini yang terus dijalani oleh manusia gitu loh. Terlebih lagi oleh murid-murid yang ada yang lagi belajar di sekolah ataupun mahasiswa-mahasiswi yang belajar di universitas gitu. Nah, ketika seseorang belajar, ini agak saya singgung sedikit karena nanti akan ada hubungannya dengan VR dan AR nih, Prof. Oke. Gitu. Saya bukan ahli neurologi, tapi kebetulan saya sudah baca beberapa jurnal yang memang menghubungkan antara aktivasi hormon ketika seseorang belajar, yaitu yang paling utama tuh ada 3. Yang pertama tuh asetilkolin, itu yang hormon yang bertanggung jawab untuk atensi dan fokus gitu. Terus kemudian, nah ini yang unik, ternyata ketika orang belajar, yang saya baca di beberapa jurnal, hormon dopamin itu juga naik, Prof. Jadi yang kita tahu sekarang kan, yang selama ini orang-orang tahu mungkin dopamin itu hormon yang bergantung atau bertanggung jawab untuk hal-hal yang adiktif ya, seperti obat-obatan terlarang dan yang lain-lainnya gitu. Bikin ketagihan. Yes, bikin ketagihan. Nah, ternyata dalam proses belajar itu ketika seseorang meningkatkan hormon dopaminnya ketika dia belajar, itu dia benar-benar bisa belajar dengan lebih dibanding yang lainnya gitu. Karena si dopamin ini dia mendapatkan di si dopamin ini dia meningkat ketika ada reward gitu. Sama kayak tadi saya tahu ketika pacar tuh asalnya dari sini loh ternyata. Nah, itu ada reward buat diri saya. Saya tahu nih gitu. Dan kemudian novelty atau sesuatu yang baru gitu. Jadi reward tapi juga dia sesuatu yang novelty, sesuatu yang baru. Jadi artinya kalau kita kasih reward yang sama terus-terusan, itu juga nggak ngaruh sebenarnya, nggak akan gitu pengaruh untuk yang dopamin untuk berikutnya. Tapi kalau hal-hal yang unexpected yang kita kasih sebagai reward, nah itu yang bisa meningkatkan hormon dopamin juga pun ketika sedang belajar. Yang ketiga, norepinephrine itu juga berhubungan dengan ketika seseorang mendapatkan sesuatu yang baru atau bisa kita bilang eureka moment. Itu ketika aha momennya dapat, nah kemudian hormon ini aktif. Nah, manusia ketika mempelajari sesuatu, mau itu dia yang jenius ataupun mungkin kurang pemikirannya kurang gitu ya untuk satu hal tertentu gitu. Tapi tetap aja mereka punya aktivasi hormon ini saat belajar. Nah, ini yang nantinya dengan teknologi VR dan AR ini bisa dioptimalkan, Prof. Gitu. Ya. Oke. Jadi semuanya tuh pasti sangat berhubungan dengan cara kerja otak ya nanti ya pada akhirnya. Yes, betul. Ya, betul. Nah, sekarang kita kembali ke masa lalu dulu nih. Nah, di sini kalau kita ngomongin aktivasi gitu, kayak tadi kita belajar, kita ngomongin cara manusia belajar, pada awalnya menginspirasi, kemudian mengaktifasi otak kita dan juga hormon-hormon yang terkait untuk kita mau belajar gitu. Nah, sebenarnya ini sangat berpengaruh dengan nuansa-nuansa di generasi-generasi tertentu gitu, Prof. Jadi misalkan gitu, kalau kita ngomongin generasi X gitu ya, zaman-zamannya film Ongki Alexander tuh yang digambar tuh catatan si boy. Kelas saya tuh di SMA tuh. Mantap, Bro. Itu kan memang kalau generasi X yang saya baca di banyak sekali artikel bahwa mereka lebih melihat pada status kemapanan dan sesuatu yang stabil dan aman gitu.
Dan kemudian si apa namanya, si boy ini keren tapi memang dia orang kaya raya yang emang udah aman semuanya gitu. Terus kemudian lanjut ke tokoh di mana tokoh ini kita bisa bilang tokoh generasi milenial ya, generasi umur saya gitu waktu SMA kan. Ini ke Rangga, Ada Apa Dengan Cinta kan, si Nicholas Saputra. Generasi ini lebih ke optimis dan idealis. Jadi ya memang dari si Rangga ini juga memang dia orang yang memang dingin dan juga idealis kan. Terus juga si cintanya juga optimis dan juga akhirnya ada unsur petualangan juga di situ dan juga petualang. Jadi ini yang juga apa namanya ya, sebuah karakter generasi milenial bahwa pada saat itu ya mereka cenderung melakukan hal-hal yang cocok dengan nilai-nilai ini gitu. Jadi cara belajarnya pun ya juga harus dengan nilai-nilai ini. Cara mereka mendapatkan inspirasi pun juga akan berkait dengan nilai-nilai ini. Nah, sekarang kalau kita ngomongin generasi yang sekarang lagi jadi mahasiswa atau SMA, SMP ya, kita ngomongin Z generation gitu. Ini udah beda banget nih sama milenial. Ini optimis dynamic gitu, bukan optimis idealis lagi, tapi udah optimis dynamic. Artinya mereka maunya yang instan, cepat, ya, tapi mereka optimis bahwa itu bisa didapat dengan mudah dan bisa berulang gitu. Terus kemudian popularity sama materiality. Jadi populer. Jadi generasi Z ini memang karakternya ya adalah kalau kita sadur dalam dua poin, yaitu optimis, dinamis, dan populer. Nah, ketiga generasi ini kan mereka mengaktifasikan dirinya dan otaknya ketika mereka memotivasi dirinya untuk belajar kan beda-beda nih Prof ya. Iya. Dari karakternya ini. Nah, apalagi kalau kita ngomongin generasi Z gitu. Nah, pertanyaannya adalah gimana nih mereka teraktivasi khususnya untuk yang si Z generation ini gitu. Nah, si Z generation ini ternyata memang mereka mengharapkan aktivasi dari satu teknologi yang menginspirasi dan menantang. Mereka tuh harus ditantang, Prof. Si Gen Z ini. Kalau nggak ada tantangannya, mereka nggak bisa. Males, karena ya? mereka dynamic sekali gitu. Bosenan. Betul, iya. Kalau nggak ada tantangan, mereka nggak mau gitu. Dan itu juga harus menginspirasi mereka. Nah, that's why menginspirasi dan menantang ini nanti hubungannya dengan aktivasi si dopamin itu yang tadi reward itu, Prof. Jadi ketika mereka bisa menjawab tantangan itu ada reward di dalam dirinya, tapi juga reward itu harus berupa reward yang bisa mereka banggakan secara sosial. Gitu. Nah, itulah yang memang si generasi Z cara berpikirnya seperti itu. Makanya kenapa sekarang kita lihat banyak sekali remaja-remaja yang download TikTok gitu ya, bikin video-video instan gitu kan. Nah, aplikasi pun juga sebenarnya sekarang beda. Kalau dulu kan kita zaman milenial YouTube gitu kan, atau Friendster gitu kan dulu ya. Kalau sekarang TikTok itu semua video cuma berapa detik kan, Prof. Artinya hal-hal yang instan gitu, tapi dia menantang dan menginspirasi dan menantang dengan waktu yang cepat. Nah, inilah yang dibutuhkan oleh generasi supaya mereka bisa mengaktifasi keinginan dan motivasinya dia untuk belajar gitu. Nah, teknologi yang menginspirasi dan menantang inilah yang salah satunya termasuk teknologi itu adalah virtual reality dan augmented reality. Nah, tadi sempat ditanya sih Prof ya, bedanya VR sama AR. Nah, disinilah jawabannya nih. Nah, tuh jawabannya bedanya VR AR teman-teman. Jadi virtual reality dan augmented reality betul bedanya V sama A. Cuma prinsipnya pembedanya adalah kalau VR itu sistemnya tertutup, gitu, sistem tertutup, interaktif dan imersif dan minim distraksi. Jadi artinya sistem tertutup, artinya dia ketika dia pakai VR itu semua dunia virtual masuk ke dalam penglihatannya dia. Artinya kalau dia dicemplungin ke dalam dunia virtual gitu. Itu kalau VR dia nyemplung ke dalam dunia virtual semuanya, sebadan-badannya gitu.
Makanya dibilang sistem tertutup, interaktif dan imersif dan minim distraksi. Kenapa minim distraksi? Karena ya ketika dia nggak bisa ngeliat apa-apa selain dunia virtual, nggak ada yang bisa ganggu dia gitu. Makanya kalau kita ngeliat orang main VR asik sendiri gitu kan, nah itu ya karena memang minim distraksi gitu. Jadi ketika dia udah nyemplung di dunia virtual sepenuhnya, imersif kita bilangnya, ya udah dia akan fokus ada di dunia itu. Nah, bedanya dengan augmented reality, dari namanya aja augmented gitu kan. Augmented berarti tertambah. Jadi sistem virtual yang tertambah atau interaktif dan tertambah. Jadi kita menambahkan dunia virtual atau aset virtual ke dunia kita, ke dunia nyata kita. Lewat apa? Lewat screen, lewat handphone, kadang-kadang juga bisa lewat kacamata AR glasses gitu kan. Nah, cuma masih ada distraksi dari lingkungan sekitarnya karena kita nggak fully close gitu, nggak fully immersive. Nah, masih ada distraksi kalau untuk AR, tapi distraksi ini justru dibutuhkan oleh si teknologi augmented reality-nya ini sendiri gitu. Jadi memang karakternya adalah kalau istilahnya gampangnya kalau kita nggak mau ada distraksi pakai VR. Tapi kalau kita masih ada distraksi pakai AR gitu kan. Kalau kita mau bikin simulasi full gitu, nyemplungin orang ke dunia virtual, bikin skenario macam-macam pakai VR. Tapi kalau misalnya kalau kita mau sekedar bikin pengetahuan untuk detailing dan segala macam pakai AR gitu. Nah, nanti untuk aplikasinya ada di slide-slide berikutnya. Tapi mungkin mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan tadi ya, Prof ya. Ya, perbedaannya jelas. Ya. Oke, nah ini dia. Virtual reality itu kuncinya 3. Immersive, interaktif, dan unlimited skenario. Artinya kita bisa bikin skenario apa aja di dunia virtual reality ini. Karena dunianya udah 100% digital. Nah, biasanya virtual reality ini, teknologi ini dipakai untuk membuat skenario-skenario yang tidak mungkin atau susah atau mahal dilakukan di dunia nyata gitu. Nah, makanya industri-industri senang banget nih Prof pakai VR. Properti, terus untuk training. Jadi kita bisa ini ya, kalau mau beli apartemennya belum dibangun, udah bisa ngelihat dalamnya seolah-olah ya. Betul, ya. Terus untuk training juga dan sebagainya. Nah, mungkin bisa saya contohkan di sini ada video. Nah, di sini di video ini ada 2 orang ya, lagi jalan-jalan pakai VR di tempat yang kosong. Tapi apa yang mereka rasakan itu adalah mereka seolah-olah ada di dalam satu pabrik. Ya, di situ ada pipanya, terus mereka bisa pasang dial indikator, mereka bisa nyeting-nyeting setelan gasnya dan segala macam. Padahal mereka cuma ada di tempat kosong gitu. Tapi respon otaknya dan respon baik itu sensorik dan motoriknya, dia bilang ke tubuhnya bahwa ini saya ada di tempat pabrik yang ada gasnya, terus kemudian di situ bisa dilihat ada ada mesin ya, di situ di depannya ada tank gitu kan. Nah, bisa kebayang nggak kalau misalkan kita mau naruh tank beneran di situ kan, tank itu mahal banget Prof ya. Gitu. Nah, simulasi-simulasi yang mahal seperti ini dan susah untuk dilakukan, nah ini bisa digantikan dengan virtual reality. Nah, inilah gunanya si VR. Jadi dia lebih pelatihan-pelatihan untuk vokasional tuh bisa sekali ya, vokasi. Iya, bisa. Yang memang dibutuhkan kalau misalkan kita mau bikin pelatihan, wah kayaknya mahal nih, kita simulasiin ini pakai VR. Gitu. Ya. Oke. Kemudian, nah kalau augmented reality yang tadi tertambah ya, jadi memang fitur utamanya augmented reality ini adalah tertambah, artinya kita menambahkan dunia virtual atau aset virtual ke dunia nyata kita lewat screen. Gitu. Nah, screen-nya nih bisa dilihat di gambar ilustrasi di sebelahnya, bisa pakai tablet, bisa pakai handphone, bisa pakai AR glasses gitu kan. Kemudian interaktif juga dan
skenario yang detail. Jadi kalau untuk melihat detailing secara cepat gitu, nah sebenarnya augmented reality ini sangat cocok gitu loh. Yeah. Lebih cocok dibandingkan virtual reality. Kalau virtual reality itu lebih ke skenario, Prof. Ya, ya, ya. Kita mau bikin unexpected skenario, segala macam skenario itu di VR. Ya. Tapi kalau kita mau melihat detailing, hanya melihat detailing dan segala macam, itu augmented reality yang paling rekomen gitu. Ya, ya, ya. Gitu. Ya. Nah, augmented reality ini sendiri itu ada macam-macam. Ada yang pakai dia pakai scan marker, ada yang pakai scan permukaan, ada yang geolocation. Kalau misalkan teman-teman pernah dengar game namanya Pokemon Go, nah itu dia pakai geolocation tuh. Dia kita lagi ada di mana, terus ada Pokemon apa gitu kan, terus ketemu siapa gitu kan, itu pakai geolocation. Nah, ada juga yang pakai marker dan surface dan markerless gitu ya, tidak pakai marker sama sekali. Nah ini kegunaan augmented reality, fitur-fitur utamanya mereka untuk kalau kita mau gunakan terutama di bidang pendidikan. Pak Andes, ini ada yang nanya nih. Ya, oke. Ini bikin apa? Bikin mendesain VR tuh mahal apa tidak? Kalau AR kan banyak yang udah nyoba ya. Kalau VR tuh mahal apa enggak ya? Kalau VR tergantung. Kalau bisa ngoding sih enggak, ya tinggal ngoding aja gitu. Cuma kalau misalkan ngambil datasetnya kamera biasa 360. Oh itu video 360. Nah, Ya, ya. Ini juga kadang ada yang bilang video 360 itu VR. Padahal sebenarnya kalau video 360 itu belum, is not a fully VR gitu, Prof. Jadi video 360 yang biasanya ada di YouTube, di Facebook gitu ya. Itu sebenarnya kita nyebutnya ya just video 360 gitu. Kalau kita ngomongin virtual reality itu harus ada interaksinya. Jadi ada imersif, ada interaksi dan unexpected skenario. Itu yang dimaksud ke dalam VR. Okay. Nah, kalau untuk membuatnya sendiri itu ada beberapa cara. Nanti saya bisa jelasin di slide berikutnya. Oke. Ya. Ya, silakan. Nah, ini untuk AR nih. Mungkin bisa dilihat juga study case-nya kalau untuk yang AR. Coba kita lihat Envision. Ya, bentar. Mungkin lagi loading kali ya. Ini ada yang bilang AR pakai sepeda. Bisa sepeda pakai AR, cuman nggak keringetan. Sepeda pakai VR. VR juga kadang-kadang juga bisa untuk sport sih. Iya, ditaruh. Misalnya kalau kita sepedaan di mana, di fitness center, bisa ngelihat sekeliling gitu ya? Iya. Ya, silakan. Ini saya mau play. Bentar, Prof. Kok nggak ke play ya? Nggak ke embed. Mungkin sama zoom-nya dilepas embednya. Oke, sambil menunggu Pak Ades lagi nyoba gambarnya, saya mau tanya lagi. Tadi kan sudah dijelasin lagi sekarang. Nah, mumpung udah hampir 300 orang yang datang nih. Sekarang dengan pengetahuan yang sudah diberikan oleh Mas Andes tadi, ya, beritahu saya apa bedanya AR dan VR. Ayo chatting. Apa bedanya AR dan VR setelah tadi diberikan penjelasan oleh Mas Andes? Ayo, mana Rangga tadi? Rangga kayaknya udah jawab tadi tuh. Apa bedanya AR dan VR? Silakan. Apa bedanya AR dan VR? Siapa yang mau duluan? Oke, Pak Sutarman. VR secara konten terbagi dua, konten video dan konten interaktif. Betul dah tuh? Oke, VR. AR-nya bagaimana, Pak Sutarman? Oke, ini ada pertanyaan Pak Des. Apakah VR bisa online? Jadi bisa. Mempergunakan orang-orang yang menggunakan VR lewat online. Bisa. Oh, bisa jawabannya. Ya. Silakan Pak Des, sudah keluar tuh gambarnya tuh saya lihat. Ya, ini udah nih. Ya, silakan. Ya, ini penggunaan augmented reality. Nah, di sini kita bisa lihat nih, ketika nge-scan satu gambar, terus keluar 3D-nya,
tertambahkan di dunia nyata kita kan. Nah ini juga kayak matahari, itu semua detailingnya bisa kita keluarin gitu. Nah, terus kita bisa namain ini apa, planet apa, misalnya matahari, bumi, Mars dan sebagainya. Terus di sini juga ada pas gunung berapi, ketika dia proses meletus seperti apa. Nah, detailingnya itu bisa digambarkan secara singkat di sini dengan menggunakan teknologi augmented reality. Gitu. Nah, di situ udah mulai kelihatan jelas ya bedanya VR sama AR ya. Wah, itu udah jago-jago jawabnya tuh. Bagus. Wih, iya, mantap. Pinter-pinter udah. 100. Hebat. Ya, silakan, Pak. Nah, di sini saya mau coba sharing juga beberapa study case yang saya pernah baca untuk penggunaan virtual reality dan augmented reality dalam dunia pendidikan. Di sini ada study case satu yang saya dapat dari penelitian yang dilakukan oleh Beijing Blue Focus E-commerce dan Ibukan Wisdom tahun 2016, di mana di penelitian ini, Prof, mereka mengelompokkan siswa, di mana ada kelompok satu siswa yang belajar pakai VR, yang satunya lagi adalah control group yang belajar fully konvensional. Gitu. Jadi semua konvensional. Nah, kemudian mereka ngelakuin pembelajaran yang sama, terus kemudian mereka kasih immediate test. Jadi ketika sudah belajar dikasih tes dadakan nih, Prof. Mungkin Prof juga sering nih ngasih tes dadakan nih. Kuis dadakan. Iya, kuis dadakan gitu. Nah, ternyata yang menggunakan VR dan yang menggunakan fully conventional method, nah perbedaannya itu sekitar 27,4%, lumayan besar, Prof. Jadi siswa-siswa yang belajar di blended ya, menggunakan VR itu average score of immediate testnya itu 93, sementara yang fully konvensional itu cuma 73. Terus kemudian yang uniknya lagi adalah ketika si kelompok yang pakai VR ini itu kan di-grade-in, Prof ya. Ada kan siswa ada yang grade A, grade B, grade C. Grade C ini istilahnya yang nilai akademisnya paling rendah lah di antara yang lainnya. Nah, ketika dipakai VR itu dia meningkatkan natural intelligence-nya itu dan penilaiannya itu meningkat sekitar 15,8%. Bahkan kalau dibandingkan sama grade A yang pakai fully conventional method, Nah ini diteliti, kemudian ditanyain semua siswanya apakah VR itu mereka senang banget menggunakan VR apa enggak. Ya seperti dari grafik ini sudah terduga bahwa mereka udah pasti bakal senang banget menggunakan teknologi VR ini. Ini study case yang pertama. Yang kedua, boleh tahu mata ini ada itu nggak? Ada keterangan mengenai mata ajarnya apa waktu itu? Oh ini fisika tata surya. Oh, fisika tata surya. Tapi sama galaksi juga, lebih ke tata surya, galaksi. Antariksa ya, antariksa. Ya, antariksa. Zaman saya tuh IPBA, Ilmu Pengetahuan Bumi dan Antariksa. Oh iya. Ya, silakan terus. Oke, terus study case yang kedua, ini yang dilakukan oleh Warwick University di Inggris, itu tahun 2018. Ini study case-nya adalah sama pengelompokan juga siswa-siswa yang belajar pakai VR, ada yang belajar ditambahin pakai video, ada yang pakai textbook aja, which means fully conventional juga gitu. Nah, kemudian di sini dibandingkan tingkat remembering atau daya ingat mereka, terus kemudian positive emotion dan negative emotion gitu. Nah, di sini dari study case yang dilakukan oleh Warwick University ini, positive emotion itu naiknya cukup drastis kalau kita menggunakan VR gitu. Terus kemudian dibandingkan video dan textbook ya. Terus negative emotion itu setelah post test itu dia lebih rendah dibanding yang lainnya. Gitu.
Nah, kemudian tingkat remembering atau ingatannya mereka itu juga ketika post test, setelah tes dia jauh lebih tinggi dibandingkan yang pakai video ataupun yang pakai textbook gitu. Jadi daya serapnya lebih tinggi berarti. Betul, daya serapnya lebih tinggi. Nah, dari dua study case ini kita sebenarnya bisa menghubungkan ke definisi VR yang tadi, Prof. Kenapa sih kok bisa kayak gitu? Ya memang karena ketika orang pakai VR, dia lupa maksudnya dia benar-benar fokus di dunia itu gitu, karena minim distraksi kan. Gitu. Jadi karena distraksinya minim, jadinya ya dia akan fokus ke situ dan semua emosi segala macamnya bisa ditumpahkan di situ. Kita bisa bikin skenario apa aja yang balik lagi menginspirasi dan menantang mereka sebenarnya. Nah, kemudian ini VR. Nah, ini yang ketiga. Ini untuk augmented reality. Jadi kalau ini study case yang ketiga adalah bagaimana augmented reality ini bisa mempercepat dan juga bisa membantu siswa untuk mendapatkan achievement baik itu di bidang skill dan juga teori. Jadi kalau di sini di penelitiannya bisa diakses di Contemporary Educational Technology tahun 2018, ini edisinya. Di sini dia pakai teknologi AR, Prof. Terus dia nge-scan hardware. Nah, terus dari situ dia kelihatan nih poin-poinnya apa aja. Gitu, secara langsung gitu kan. Nah, ternyata dengan metode ini itu cukup bagus juga peningkatannya dari yang tadinya achievement-nya di kisaran 57-an gitu kan. Terus kemudian meningkat jadi sekitar rata-rata in average 67,61. Jadi lumayan membantu kalau untuk hal-hal yang memang detailing seperti ini, Prof. Ini kan lebih ke detailing kan sebenarnya. Nah, so that's why hal-hal yang detailing seperti ini dan berhubungan dengan skill yang cepat. Nah, ini augmented reality itu lebih cocok untuk digunakan. Nah, ini ada yang nanya, itu software-softwarenya apa ya untuk AR sama VR yang bisa dipakai sekarang, yang dimanfaatkan para dosen untuk bisa membuat sesuatu? Oke, siap. Software nanti ada di slide berikutnya. Oh, sabar, Pak Solikin, sabar. Dikasih tahu software dan hardware-nya nanti. Ya, terus. Oke, sebelum ke software kita ke hardware dulu ya, Pak Prof sama teman-teman. Nah, kalau kita ngomongin hardware nih, hardware VR sekarang tuh sangat beragam. Ada yang mahal banget nih, yang sebelah kiri ini harganya 2.000 USD ya. Itu lumayan, satu set loh, tapi itu udah include PC-nya. Harganya 2.000. Kalau dirupiahin sekitar 30-an juta ya, 30-35 juta satu set, dan bisa dipakai cuma untuk satu orang aja gitu. Terus kemudian ini adalah VR headset yang keluaran tahun 2017 ke bawah, 2015, 2016, sama 2017 awal. Yang saat ini juga ada beberapa versi terbaru dari PC based VR ini. Kita nyebutnya PC based karena harus dikonekin ke komputer. Kalau yang ini gitu. Jadi dia pakai grafiknya CPC, jadinya memang keunggulannya si VR ini alat yang dua ini, yang 2000 sama 1500, dia bisa membuat satu dunia virtual yang grafisnya sangat bagus. Kalau bisa dibilang AAA lah kalau untuk game itu kan, AAA grafik gitu. Jadi sangat bagus karena dia memang menggunakan graphic card komputer gitu. Jadi tinggal dikirim aja signalnya ke displaynya gitu. Nah, ini keunggulannya, dan kelemahannya memang karena mahal gitu kan, mahal dan tidak portable, Prof, karena dia pakai kabel gitu. Paling panjang kabelnya itu nggak usah 5 meter gitu kan. Jadi kalau di atas itu ya mereka nggak bisa pakai. Terus kemudian ada lagi VR yang pakai VR yang pakai handphone, tapi handphone yang lumayan high spec kayak Samsung gitu kan, Google Pixel gitu. Nah, ini termasuk mobile based VR tapi yang high spec
gitu. Jadi harganya ya kalau digabung sama HP-nya bisa 1.000 USD atau mungkin kalau dirupiahin 13-15 juta lah gitu. Nah, dua kategori ini sebenarnya udah dari tahun 2015 2016 udah ada gitu kan. Nah, kemudian tahun 2018 sampai 2019 sampai sekarang itu keluar nih Prof, hardware yang paling baru. Ini yang harganya 600 sama 400. Ini namanya stand-alone VR headset. Jadi alat VR yang nggak usah dikonekin ke PC, nggak usah dikonekin ke handphone. Jadi gitu. Karena semuanya sudah fully integrated di situ. Ada prosesornya berarti di situ ya? Iya, di dalamnya udah ada semuanya dan juga ada sensor infrarednya juga, Prof. Jadi ini kalau yang warna putih nih, yang warna putih kelihatan ada matanya kan tuh ya? Iya. Kayak ada mata di depan. Nah itu kan dia kamera infrared yang dia bisa mendeteksi permukaan. Jadi dia bisa mendeteksi posisi user sebenarnya, gitu. Jadi tanpa harus ada sensor-sensor tambahan, dia bisa mendeteksi posisi user, terus user bisa jalan-jalan deh di tempat yang dia setting. Mau luasnya selapangan bola, mau luasnya sesempit apa gitu, tetap aja karena dia yang setting sendiri, ya dia bisa run di situ gitu. Nah ini keunggulannya gitu. Dan harganya juga jauh lebih murah dibandingkan yang sebelumnya kan Prof ya. Dari 2.000 ke 400 itu tuh udah jauh banget bedanya. Jauh banget. Dan memang dari segi hardware ya dari yang saya alami dari tahun 2014 sampai sekarang 2020 gitu kan udah 6 tahun gitu dari saya pertama kali ngulik VR itu ya memang hardware berkembangnya juga cepat, sangat cepat. Sekarang udah wireless gitu, nggak perlu kabel, nggak perlu HP, nggak perlu komputer dan sebagainya gitu. Jadi memang dari segi hardware perkembangannya juga sangat pesat. Nah kemudian sebenarnya ada istilahnya the most affordable VR headset itu yang harganya kurang dari 200 USD. Ini yang paling bawah nih Prof. Tuh di bawah tuh. Kardus, 3 jutaan tuh Prof Sili, Pak Soliki 3 jutaan. udah sama HP-nya gitu. Sama HP-nya. Ya tergantung mau pakai HP yang kalau pakai HP yang 1 juta ya harganya jadi cuma paling 2 jutaan kan. Nah ini yang biasanya banyak sekali dipakai di edukasi untuk sekolah-sekolah. Iya, jadi dari SD sampai SMA dan bahkan SMK ini bisa pakai yang ini karena sangat terjangkau sekali gitu. Nah ini bisa di-run-nya di HP-HP ya yang medium spec gitu sama-sama low spec gitu ya kayak HP-HP Android gitu atau iPhone gitu. Tapi paling banyak memang untuk Android. HP-HP Android yang sekarang beredar yaitu tinggal dimasukin ke sini aja terus kemudian ya siswa-siswanya bisa mengalami atau menggunakan teknologi VR itu untuk belajar gitu. Jadi nggak usah yang mahal-mahal kayak gini, cukup yang ini aja sih sebenarnya sudah cukup kalau untuk sekolah-sekolah dari SD sampai SMA ya gitu. Tapi mungkin kalau untuk yang universitas atau pendidikan yang lebih tinggi mungkin yang satu yang stand alone ini yang 400 USD itu juga bisa jadi pilihan. Nah, kalau untuk VR. Nah, sekarang kalau kita ngomongin hardware augmented reality, ternyata lebih mahal loh, Prof. Oh, AR itu lebih mahal ya? Iya. Oh, baru tahu saya. Karena memang karena AR ini kan dia menambahkan dunia virtual ke dunia kita. Jadi akan banyak sekali hal-hal yang istilahnya berhubungan dengan kalibrasi, mau itu kalibrasi permukaan, ya kan, ataupun kalau kita mau pakai kamera ya kalibrasi cahayanya segala macam gitu. Dan semua sistem ini dipadukan atau diintegrate ke kacamata augmented reality gitu. Biasanya AR sama satu lagi sebenarnya sih Prof ada namanya mixed reality. Di antara itu, gabungan, hybrid. Iya, gabungan. Nah, VR dan AR digabung. Nah, sebenarnya kacamata yang mahal ini sebenarnya masuknya ranahnya mixed reality gitu. Jadi kayak yang 4.000 US, 3.000 US, 2.000 yang dua ini itu masuknya ke ranah mixed reality. Jadi dia bisa sambil pakai kacamata terus jalan-jalan
kayak pakai VR gitu, tapi dia AR gitu, makanya namanya MR. Nah, terus kemudian kacamata yang lain itu sekitar 2.000-an USD, terus kemudian ada juga yang atas di 1.000-an. Nah, yang sekarang banyak sekali digunakan itu yang pakai screen flat aja ya, Prof, yang pakai handphone, tablet gitu ya. Gitu, atau pakai laptop kalau pakai web AR. Nah, screen seperti ini yang bisa menggantikan kacamata yang memang mahal-mahal ini. Jadi biasanya kalau untuk pendidikan atau edukasi itu biasanya memang pakai yang ini, yang pakai handphone atau pakai tablet aja cukup gitu. Kalau yang kacamata mixed reality ini biasa dipakai untuk industri gitu. Audio and gas, manufacture ya. Ini ada yang nanya Google Glass masuk kategori mana? Nah, Google Glass masuk kategori yang ini nih, yang pertengahan, 2.000-1.000. Apa? Gitu. AR, VR? AR ya? Itu masuknya augmented reality, ya. AR, oke. Gitu. Nah, untuk edukasi, ya pakainya yang pakai handphone dan juga pakai tablet gitu. Jadi kan karena lebih murah dan juga bisa lebih cepat untuk digunakan. Ya. Nah, sekarang dari yang hardware, kita ngomongin software nih. Tuh softwarenya, Bapak-bapak tadi banyak yang nanya softwarenya, itu mereknya itu. Ya, silakan. Ini saya bagi dua nih ya, Prof dan teman-teman. Jadi memang sebenarnya untuk membuat saat ini untuk membuat konten virtual reality atau augmented reality itu ada banyak sekali jalan gitu ya. Nah, di sini saya belah, saya bedain jadi dua gitu ya. Yang sebelah kiri itu adalah software yang dipakai dan kita harus ngoding untuk makainya. Gitu. Jadi kayak ini ada Unreal Engine, ada Unity. Ini dua ini sebenarnya game engine nih, Prof. Jadi engine software yang untuk bikin game sebenarnya. Tapi mereka punya banyak sekali SDK virtual reality yang bisa dipakai untuk segala macam jenis device. Jadinya memang Unity dan Unreal Engine ini paling favorit untuk dipakai pengembang atau developer atau programmer VR gitu. Nah, masalahnya untuk menguasai ini ya kita perlu menguasai juga bahasa pemrogramannya gitu. Kalau Unity kan pakainya bahasanya biasanya C#. Kalau Unreal Engine ini biasanya mereka pakainya kalau nggak blueprint scripting, mereka bisa pakai C++ juga gitu. Tapi kalau misalkan kita nggak ada background-nya ke situ ya lumayan sulit untuk kita bisa cuma mungkin membutuhkan waktu mungkin 2-3 bulan untuk bisa mastering di bidang di ranah ini gitu. Terus kemudian ada lagi kalau untuk AR namanya Vuforia, tapi sebenarnya Vuforia ini bisa digabung juga dengan Unity dan sebenarnya masih banyak lagi software lainnya, cuma itu berbayar semua atau open source itu? Ini kalau Unity sebenarnya ada yang berbayar juga, cuma yang free-nya juga ada sih. Gitu. Jadi ya kita bisa pilih sih mau pilih yang subscription atau pakai yang free. Cuma kalau pakai yang free pun juga kita udah bisa bikin sih, Prof. Udah bisa bikin dalam bentuk aplikasi gitu. Cuma paling kalau misalkan Unity ada di splash screen-nya ada logonya Unity, paling itu aja sih. Gitu. Nah, yang sebelah kanan ini adalah kita bilangnya platform gitu. Jadi bukan engine tapi kayak platform. Jadi istilahnya ini jembatan sih sebenarnya. Jadi kalau untuk VR, kita dari Sinta VR juga kita membuat satu platform software untuk membuat konten VR untuk pendidikan namanya Milea Lab gitu. Makanya tadi saya pasang fotonya Milea karena namanya Milea Lab. Milea Lab ya. Ya, jadi Milea Lab ini sebenarnya kayak semacam all-in-one VR platform. Jadi bayangin kalau kita yang tadinya harus ngoding gitu ya, pakai C# atau C++, jadi pakai Milea Lab ini kita nggak usah ngoding. Gitu. Kita tinggal kayak main Minecraft aja atau main The Sims gitu kan, kita tinggal drag and drop. Terus enak tuh, asik gitu. Iya, pilih interaksinya apa, terus kemudian bisa langsung disimpan di akun cloud-nya kita. Dari situ kita bisa bikin classroom dan sebagainya, sampai bisa bikin quiz. Alamatnya dong, alamatnya.
dibagikan ke siswa. Nanti ada videonya. Oke, Ya. sip. Nah, ini untuk yang VR dan memang kami dari Sinta VR memang mendevelop ini. Nah, saudaranya AR itu sebenarnya ada juga dari Indonesia namanya Assembler yang di bawahnya tuh. Nah, Assembler ini dia juga sama, dia juga satu platform kreator tapi untuk AR gitu. Ya. Tapi caranya mirip gitu. Kalau misal tanpa coding, Prof. Jadi tinggal drag and drop, tap segala macam. Nah, itu nanti bisa langsung jadi augmented reality kontennya gitu, dan semua orang bisa membuat tanpa harus ngoding, tanpa harus punya PC yang mahal-mahal karena semuanya ada di cloud gitu. Nah, dua-duanya ini ya alhamdulillahnya buatan Indonesia, Prof. Yang hebat. Assembler ini dia kantornya ada di Bandung, kebetulan foundernya atau CEO-nya juga teman sama saya juga. Jadi nanti kalau mau diundang juga nggak apa-apa, dipanggil aja. Jadi ada dua nih, ada Melia Lab sama Assembler yang memang bisa membantu teman-teman yang memang tidak punya background coding atau background Jadi non IT background bisa ikut ya? Yes, betul sekali, Prof. Gitu. Nah, ini saya boleh liatin videonya ya? Iya. Oke. Ini saya keluar dulu, Prof. Saya mau buka YouTube, boleh ya? Siap, boleh. Oke. Ayo sambil ngelihat ini YouTube, ada yang masih ingat tadi apa aja aplikasinya? Pak Solikin tadi kan nanya software-softwarenya udah dikasih tahu tuh Pak Solikin. Apa saja softwarenya? Oh, ini di YouTube ya? Iya. Kita lihat nih, Melia Lab Creator. Oke. Kelihatan, Prof ya? Ya, baru mulai. Oke. Nah, ini kreator. Ya. Jadi kita bisa narik-narik, tinggal narik-narik nih dari library-nya. Kayak game aja ya? Iya. Nah, kita bisa create story kita nih. Kita bisa create cerita, misalkan nih ceritanya dia jadi customer service, terus ada orang yang kena tipu gitu kan. Ya. Nah, terus kita bisa bikin nih SOP-nya gimana nih supaya bisa nyelesain ini. Nah, kita bisa masukin video-video YouTube yang terkait itu, kan banyak tuh videonya. Iya. Jadi bagaimana caranya menanggulangi penipuan, mencegahnya dan segala macam. Oke. Nah, terus juga nanti gurunya juga bisa merekam suara. Merekam suara dan kemudian bikin ekstra karakter dan sebagainya, terus kemudian bikin environment-nya. Nah, ini tinggal di drag and drop aja nih. Objek-objeknya udah lengkap ya? Udah. Bahkan kalau misalkan teman-teman mau ngupload 3D objek sendiri juga bisa gitu. Ya. Ini cloud base nih, cloud base ya? Ya, cloud base. Nah, ini dia bisa langsung bikin quiz nih. Iya. Jadi di video ini, nah ini ada bikin quiz, bikin pertanyaan, jawabannya apa, terus bikin classroom, kemudian disimpan. Nah, kemudian langsung kan tadi classroom ada kodenya tuh. Nah, nanti murid-murid bisa masukin kodenya itu, masuk ke classroom. Nah, terus kemudian langsung bisa akses di handphonenya mereka. Oke. Gitu. Bisa akses, terus mereka bisa jawab quiz-quiz yang tadi nih. Nah, ini mereka jawab quiznya. Ya. Nanti hasil scoringnya langsung bisa diakses sama si gurunya gitu. Apakah ini untuk jalanin ini mereka harus pakai Google VR atau sebenarnya itu juga bisa? Kalau untuk menjalankannya sih murid-muridnya ada dua pilihan sih. Mereka kalau misalkan ada VR yang dari kardus itu kan bisa pakai juga tuh. Tinggal handphonenya dimasukin. Atau ya tanpa VR juga bisa. Jadi kayak mereka bisa handheld gitu, Prof. Iya. Tapi tetap kan karena handheld dia mesti gerak juga, motoriknya juga jalan. Iya. Takutnya soalnya kalau kita pakai alat VR di mata gitu, dompet hilang. Ada teman sebelah yang nyopet kita nggak lihat. Atau enggak tiba-tiba mukanya kecoret-coret ya, Prof. Tuh, Melia Lab tuh banyak yang mau nyoba tuh, langsung coba aja. Ya, siap. Nah, ini yang buat VR nih ya tadi ya. Nah, sekarang yang
Yang untuk AR nih AR, tadi yang AR. assembler. Ya. Nah, ini saya ganti video. Ini yang AR ya. Ya, ini yang augmented reality yang assembler. Nah, ini sama sebenarnya. Jadi ada library-nya juga. Hmm. Tuh ada 3D-nya. Nah, dia tinggal masukin aja, tinggal masukin. Terus mereka tinggal tempelin di surface. Nah, terus dinamain apa, terserah. Oke, oke. Nah, mereka bisa akses. Ini mereka juga basisnya cloud juga nih, Prof. Wah, ini bagus sekali untuk pembelajaran ya. Iya. Nah, kan memang kelihatan kan kalau yang ini memang untuk detailing nih. Kalau augmented reality ini. Iya, 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 iya. Gitu. Ya, ya, ya. Jadi kayak single skenario tapi detailing. Nah, cocok pakai ini nih. Ya, ya, Dan, ya, ya. dan dia bisa pakai handphone dan tablet juga. Ya, 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 ya. Oke. Sip, sip, Sip. sip, sip. Wah, ini kita bisa bikin perlombaan bikin AR VR nih, saya lagi mikir langsung. Oh, bisa. Hah? Bisa banget. Iya kan bikin perlombaannya gitu sekarang nih. Iya. Iya. Itu berapa lama biasanya orang-orang kalau saya bayanginnya kalau udah embar ke AR atau VR bikin kayak gini pasti bisa berjam-jam karena kayak orang bikin lagu tuh. Apa engagementnya tinggi banget tuh. Iya, tapi sebenarnya juga kita kalau kita dari Miralab kita memang lagi ngadain kompetisi sih, Prof. Oh gitu. Ah ini Bu Susi Ah, ngomong nih, wah kudu ada sesi khusus nih. Kita pengen belajar workshop kali ya, workshop ya kita bikin ya. boleh. Ini banyak banget Jadi yang tertarik soalnya. kita emang lagi sekarang lagi running nih, Prof. Ada kompetisi yang kita bikin namanya kompetisi 1000 guru pionir VR kita namainnya. Karena memang kita Oh, targetin untuk mencetak 1000 guru supaya mereka bisa menjadi ahli-ahlinya teknologi VR untuk di tempatnya, di areanya. iya, Nah, iya. sekarang kita lagi batch 1 nih, Prof. Ya, Insya Allah Sabtu ini babak finalnya. mau hebat. Nanti habis Lebaran, insya Allah kita buka untuk batch 2-nya. Oke, Nanti oke. tinggal tunggu aja kalau mau ikutan. Ya, sip, sip, Nanti sip, sip. saya info. Oke, mantap. Ya, 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 ya. Oke, nah sekarang kita ngomongin penerapannya nih. Ini udah mau mulai udah mendekati ending nih. Ya, Tadi kita tahu teknologi VR, softwarenya apa, terus kalau kita nggak punya IT background, kita bisa pakai platformer. Nah, sekarang kita bicara penerapannya nih, kalau di kelas gimana sih? Kalau misalkan kita mau pakai VR ataupun augmented reality di kelas gitu ya, Prof ya. ya. Nah, terutama VR. Karena VR ini kan tadi Prof Eko juga sempat nanya, berarti si siswa itu harus pakai alatnya kan, Ya. gitu. Nah, sebenarnya VR ini bisa dijadikan memang ideally satu murid satu gitu. Cuma kalau misalkan dalam satu kelas itu misalkan ada sebagian aja, misalkan satu kelas isinya 40 orang, tapi alat VR-nya cuma ada 10 gitu kan. Nah, mereka bisa bikin kelompok. Itu dibikin kelompok, terus penggunaan VR itu biasanya dilakukan di awal atau di tengah kegiatan. Jadi sebelum guru menjelaskan itu mereka pakai VR dulu, terus kemudian biasanya dipadukan dengan focus group discussion atau direct assessment. Nah, si penggunaan VR ini yang paling efektif itu adalah sebenarnya bukan untuk melihat detail, Prof. Jadi banyak sebenarnya orang-orang yang masih agak salah kaprah ya tentang penggunaan VR karena banyak yang menyangka bahwa VR untuk pendidikan itu bisa membantu belajar lebih detail. Misalkan kita belajar tentang sistem pernafasan gitu ya. Nah, kita masuk di VR terus mereka membayangkan kita benar-benar melihat paru-paru dan sebagainya, bagian-bagiannya, kita ngelepas dan sebagainya. Padahal sebenarnya hal seperti itu dengan augmented reality ataupun animasi biasa aja cukup. Ya, betul. Jadi jangan nggak harus semua di VR kan. Betul. Nah, apa yang bisa di VR kan atau apa yang memang dibutuhkan di VR kan adalah kalau kita balik lagi ke pengertian yang tadi, memberikan inspirasi
dan unexpected skenario, Prof. Jadi kalau misalkan kita ngomongin gini, oke, anak-anak kita belajar tentang misalkan matematik ya, kita belajar tentang penjumlahan dua sudut, misalkan trigonometri gitu ya. Tangen alfa tambah tangen beta itu apa, aplikasinya kemana? Nah, dengan VR ini kita jangan sampai kita malah bikin geometri gitu. Jadi jangan sampai kita malah di VR malah bikin ada segitiga gitu kan, digambarin terus siswanya masuk ke segitiga gitu kan, itu malah bikin si siswanya makin nggak tertarik gitu. Tapi VR ini bisa, misalkan gini, kalau kita mau belajar itu, nah kita bisa bikin nih skenario-nya nih. Contohnya bisa pakai Melia Lab gitu kan, bikin skenario penjumlahan dua sudut. Misalkan gini, si siswa itu seolah dia seorang pengusaha reklame gitu. Terus dia ada di lantai 5 sebuah kafe gitu kan. Terus dia ngelihat ada di jarak sekian ratus meter itu ada spot untuk reklame, Prof. Misalkan gitu. Nah, di situ dia harus hitung kalau saya taruh reklame di situ berapa lebarnya dan berapa tingginya supaya bisa dilihat sama mobil yang bergerak di jalan layang di sisi timur dan sisi selatannya gitu kan. Nah itu kan nanti membentuk segitiga yang bisa dipadukan dengan penjumlahan trigonometri kan. Tapi si siswa itu ketika pakai VR ya dia seolah-olah ada di atas kafe itu Prof, di atas gedung itu, terus dia ngelihat dari kejauhan, wah ada spot reklame nih. Terus dia di sebelahnya ada orang ngomong kan, ayo gimana dong kita mau bikin nih gini-gini. Jadi benar-benar in the real life situation gitu kan, seolah-olah gitu. Jadi situasi dan skenario ya memang kalau nggak mungkin kita bawa murid untuk ada di atas gedung gitu, naik turun gedung, loncat-loncat gedung kan nggak mungkin. Tapi di situ secara tidak langsung murid akan terinspirasi dan akan teraktivasi otaknya untuk oh iya ya gimana ya caranya. Nah kemudian dilepas tuh. Jadi penggunaan VR biasanya udah dikasih tahu skenario seperti itu, dia belajar sedikit memahami dan sebagainya. Terus kemudian dipadukan dengan FGD. Nanti si gurunya atau pengajarnya nanya gitu, gimana? Kalian udah ngerasain apa gitu kan? Kalian tugasnya gimana? Udah tahu kan? Ya, udah bisa ngebayangin kan? Ya gitu. Nah terus kemudian di VR itu juga bisa dikasih video-video kan, Bro. Nanti tinggal difasilitasi aja sama pengajarnya atau gurunya ke pemecahan masalah itu, sehingga pada akhirnya pertama mereka bisa tahu real life situation skenario-nya dan mereka benar-benar tahu kegunaan trigonometrinya itu, kegunaan penjumlahan dua sudut kan nggak cuma ngitung-ngitung aja, tapi memang benar-benar in real life situation tuh mereka butuh. Terus yang ketiga adalah ya mereka akhirnya bisa belajar banyak hal, nggak cuma untuk menghitung sudut aja. Nah ini yang biasanya diterapkan di kelas gitu untuk menggunakan VR. Nah kalau augmented reality gitu, kalau penerapan augmented reality di kelas itu biasanya itu di tengah-tengah kegiatan. Kayak tadi kan kita mau lihat anatomi, gitu. Ayo anak-anak kita lihat anatomi, buka tabletnya atau handphonenya, terus kita kasih scanner gitu kan, yang barcode atau gambar untuk di scan gitu, Prof ya. Terus mereka bisa ngelihat detailnya dan segala macam. Saya senang pakai VR itu. Saya paling senang untuk belajar sejarah. Oh iya, benar. Ya kan, misalnya, ayo bayangkan kita mau belajar 7 keajaiban dunia. Ayo bayangkan kita ada di tembok Berlin. Tembok China. Gimana mau bayangin, gurunya juga nggak pernah ke sana. Saya begitu pakai VR, tiba-tiba kita berada di atas tembok Cina, kita bisa lihat sekelilingnya kan. Piramida juga begitu, piramida Mesir gitu. Beda banget rasanya tuh. Dan bisa juga langsung digabungin dengan pelajaran budaya juga, Prof. Iya, betul. Iya. Betul. Kita bikin 3D-nya orang lagi main musik kan, musik Arab gitu atau musik Mesir gitu kan. Kita seolah-olah di tengah-tengahnya kan. Iya. Terus jadi murid bisa tahu apa bedanya musik di Saudi Arabia sama musik di Mesir, ketukannya berapa. Nah, itu jadinya kesenian dong. Sama kayak ke kebun binatang, saya pengen rasanya kalau saya masuk ke dalam kandang singa kayak apa sih?
Iya kan? Sebelahan apa? Dimakan apa enggak? Iya, sebelahan singa kayak apa sih rasanya gitu. Ya, silakan Pak Andes. Iya, nah Ya, itu VR. Nah kalau kalau augmented reality tadi Prof ya, emang biasanya dimulai di tengah kegiatan. Jadi ketika setelah gurunya ngomong gitu ya, atau ngasih video atau ngasih pengarahan, ya, kemudian di tengah-tengah ya mungkin bisa membagikan tablet atau handphonenya, terus sama markernya, ya, kemudian dibuat grup juga gitu kan. ya, Terus masing-masing grup ngelihat detailnya, oh seperti ini. Kemudian biasanya sih dipadukan dengan buku pelajaran biasanya kalau augmented reality itu, jadi one package. ya, ya, ya. Nah, skenario-nya yaitu tadi single scenario and detailed skenario, jadi untuk melihat bagian-bagian dan sebagainya. Si misalkan anatomi ini bagiannya apa, oh bisa ditarik nih, bisa saya tarik, bisa saya ini. Nah itu hal-hal seperti itu yang memang cocok untuk augmented reality gitu. Jadi memang ya itu penggunaan VR dan AR ini tergantung kebutuhannya. Kalau kita mau bikin apa namanya mengaktifasi dan menginspirasi siswa benar-benar gitu, nah VR itu paling cocok. Ya, ya, ya. Tapi kalau misalkan kita berbicara ya udah kita maunya detailing aja deh gitu, nah itu pakai pakai AR gitu. Jadi Ya, dua-duanya bisa dipakai ya, ya. gitu, sesuai dengan kebutuhan. Ya, ya. Sip, sip, sip. Iya, oke. Itu penerapannya VR dan AR. Nah, tadi ada yang sempat bilang kalau ada yang mau pelatihan, kita juga open for online or offline training Oh, mantap. sebenarnya. Jadi nanti tinggal apa namanya kontak ke kita atau mungkin bisa lewat Prof Eko juga ya. Ya. Atau mungkin Prof Eko juga mau Nah, bikin, kita bikin kita juga khusus. Saya siap siap. memfasilitasi teman-teman. Ya, kita bikin ini workshop ketiga yang ditawarkan oleh teman-teman Ekoji. Saya masih ingat yang pertama adalah digital forensik, kemudian yang kedua kemarin itu big data. Nah, sekarang adalah yang banyak pengen adalah itu tadi Millennial Lab itu AR dan VR cara bikinnya untuk pembelajaran. Oke, kita bikin nanti untuk para dosen dan para guru kita bikin. Kira-kira kalau workshop online itu berapa hari ya, Pak? 3 hari, 5 hari? Biasanya. Kalau kita Millennial Lab biasanya sih gini, kalau kita biasanya roadshow, kita kan udah roadshow ke banyak sekolah ya, Prof ya. Ya. Kalau roadshow offline itu biasanya kita tatap mukanya cuma 4 jam. Jadi Oke. 2 jam teori dasar, Ya. teori dan sebagainya. 2 jamnya lagi benar-benar full pakai Millennial Lab. Dan alhamdulillah sih selama ini 2 jam itu sangat cukup untuk Cukup ya. apa namanya untuk bisa memakai Oke, Millennial Lab, karena kita bikin. ya karena tinggal drag and drop aja sih. Nah, nanti Oke. setelah tatap muka offline itu biasanya kita kasih tugas individu, Nah, Prof. itu yang bagus. Habis itu baru ketemu lagi kan? Habis itu ketemu lagi. Kasih tugas individu. Nanti Ya. di masa pembimbingan tugas individu itu biasanya kita bikin grup WhatsApp gitu atau grup Telegram gitu kan, WhatsApp atau Telegram. Di situ nanti pembimbingannya ya untuk Oke. si apa namanya si pembuatan tugas individunya ini. Nanti Oke. biasanya kita kasih waktu 2 minggu sih Prof untuk bikin, terus kemudian in the end akan ada penilaian untuk sertifikasi juga dari Oke. kita Pak Andes gitu. tuh ada yang minta tuh kontaknya dong katanya. Oke, Email. boleh. Nih di slide berikutnya sudah Tuh disiapkan. udah disiapin tuh yang mau kontaknya Pak Adi Nur Hadi itu kontaknya langsung aja ke Sinta VR Millennial Lab tuh. Pak Andes, nah pasti banyak saya aja langsung pengen nyoba gitu. Saya paling seneng Iya, nyoba-nyoba Prof. gini. Ntar ajarin saya ya. Siap. Kita bikin workshop abis Lebaran teman-teman sekalian khusus untuk Anda yang pengen AR VR ini kita siapkan. Jadi akan ada 3 workshop setelah Lebaran sesuai dengan Wah, amin. permintaan Anda masing-masing. Saya juga mau ikut workshop yang big data tuh, Prof. Oh siap. Nah, kita bikin nanti sama teman-teman. Ada 2, yaitu untuk para dosen lewat Aptikom, para guru-guru lewat PGRI. Itu. Sekarang saya lagi ngajar guru 10.000 guru saya lagi ngajar PGRI sekarang. Wah, luar biasa. Sampai tanggal 20 Mei ini. Mereka pasti tertarik sekali. Nanti saya siapkan. Boleh, Prof. Oke, Siap. teman-teman sekalian, tak terasa udah lewat 5 menit dari mestinya 13.15. Wah, Terima kasih Pak Andes, luar biasa sekali. sama-sama, Pak. Kita beri tepuk tangan teman-teman sekalian untuk Pak Andes yang hari ini sudah banyak men-sharing kita. Saya sendiri banyak belajar. Saya nggak sabar udah mau buka Millennial Lab ini. Kayaknya gampang banget. Saya kalau udah bikin gitu tuh bisa berjam-jam Pak, nggak keluar itu.
ya Iya, kan? Jadi keenakan lu Prof nanti tuh Prof. keenakan. Nanti saya coba langsung, habis ini langsung saya coba. Oke, kalau gitu Pak, terima kasih banyak Pak. Sama-sama Prof Eko. Terima kasih semua teman-teman, guru-guru, dosen-dosen yang dari berbagai kampus. Terima kasih untuk pendampingannya hari ini ya. Kita belajar banyak sekali mengenai AR tuh. Terima kasih tuh. Makasih Mas Ades katanya. Sama-sama Bapak Ibu teman-teman semua. Terima kasih juga. Ya, itu catat ya tuh alamatnya yang terakhir. Oke Pak Ades, terima kasih banyak ya. Siap Prof. Abis ini saya hubungi Sama-sama. lagi untuk mempersiapkan workshop itu. Oke, baik. Banyak, terutama untuk guru-guru dan dosen-dosen. Terima kasih. Ya, kita ready. Ya, sama-sama Prof. Terima kasih, dan khusus untuk teman-teman saya dari Aptikom, Pak Solikin, Bu Susi, Pak Rangga, Pak Nurul. Akhir kata akan saya berikan lagu langsung dinyanyikan oleh istri saya dengan pengamen Yogyakarta yang waktu itu rekaman di STIMIK Amikom yang sekarang sudah menjadi Universitas Amikom. Selamat menikmati, sampai kita berjumpa. Oh, saya lupa kasih tahu. Besok tidak ada acara karena besok adalah Hari Raya Waisak. Jadi yang MOOC mestinya tanggal besok itu kita pindahkan ke hari Sabtu jam yang sama. Nanti teman-teman akan saya berikan. Jadi selamat merayakan Hari Waisak bagi teman-teman yang merayakannya. Kita bertemu lagi lusa. Lusa itu hari Jumat ya, betul ya? Ya, Jumat. Ya, lusa hari Jumat. Yang untuk besok kita pindahkan ke hari Sabtu. Terima kasih. Salam sehat untuk Anda semua. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Sampai jumpa semua. Sampai jumpa. Terima kasih, Prof. Kawan baru aku ucapkan setulus hatiku, percayalah kepadaku, ku bawa mimpi karena rasa rindu. Ku menanti sampai kini, dari hari ke hari jawaban pasti kau nyatakan kepadaku. Kau menganggapku hanya kawan baru. Engkau satu penghiburku, ku panjatkan harapan cinta padamu. Terimalah hati ini yang kini sangat mengharapmu. Oh kawanku yang baru, berikanlah cintamu. Wajah lembut dan menawan, aku ucapkan setulus hatiku,
Percayalah kepadaku, ku bawa mimpi karena rasa rindu.